Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar semuanya? Bapak doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan lafaz basmalah tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran SKI kita, yaitu tentang peristiwa Fatu Mekah. Namun, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran tersebut, ada baiknya yang Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita dalam peristiwa Fatu Mekah ini yang diharapkan adalah kalian mampu memahami pengertian Fatu Mekah, kemudian memahami tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dan bisa mengambil ibrah atau pelajaran dalam peristiwa Fatu Mekah. Baik, kita yang pertama yaitu ada kita ingin mengetahui dulu apa itu pengertian Fatu Mekah. Nah, Fatu Mekah itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab yaitu Fatu Mekah yang artinya pembebasan kota Mekah. Fatu Mekah juga dapat diartikan sebagai pembebasan, penaklukan, kemenangan kota Mekah. Nah, kapan terjadinya peristiwa Fatu Mekah? Fatu Mekah terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Di mana pada saat itu Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya berhasil menguasai secara keseluruhan kota Mekah tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam atau di sekeliling Ka'bah. Yang mana kita ketahui bahwa kota Mekah pada saat itu dikuasai oleh suku Quraisy, di mana mereka menyembah berhala dan patung-patung yang mereka sembah tersebut mereka letakkan di sekeliling Ka'bah yang berjumlah 360 patung. Nah, ketika peristiwa Fatu Mekah itu akhirnya ditumpahkan atau ditumpaskan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dihancurkan berhala-berhala tersebut yang berada di sekeliling Ka'bah. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya Fatu Mekah? Nah, di sini akan Bapak uraikan apa sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu adanya pelanggaran isi perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh pihak kaum kafir Quraisy. Anak-anakku sekalian, sebelum kita pada peristiwa Fatu Mekah ini, sebelumnya sudah kita pelajari adanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, nanti kita akan uraikan kembali apa itu perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, sebab terjadinya Fatu Mekah itu adalah kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. Karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh suku Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad SAW. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, maka beliau akan mendapat dukungan yang besar karena pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Arab. Nah, Bapak sekalian, kita ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah, Nabi Muhammad adalah Bani Hashim yang lahir di kota Mekah. Namun ketika beliau diangkat menjadi seorang Rasul, beliau mendapat banyak tantangan, hinaan, cacian, bahkan rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sehingga beliau dihijrah ke kota Madinah. Namun harapannya ketika dalam peristiwa Fatu Mekah ini, dia berharap suku Quraisy semuanya masuk Islam karena Islam pasti akan berkembang di Arab. Nah, tadi kita bahas tentang apa itu perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebelumnya walaupun sudah kita jelaskan, di sini perlu kita jelaskan kembali agar peristiwa Fatu Mekah ini berkaitan dengan perjanjian tersebut. Nah, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ini adalah salah satu upaya ketika Nabi Muhammad melakukan kesepakatan dengan non-muslim, salah satunya kaum kafir Quraisy. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad melakukan kesepakatan dengan kelompok non-muslim yaitu kaum Yahudi, Nasrani, yaitu dalam piagam Madinah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi di desa Hudaybiyah, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah sekitar tahun 628 Masehi. Adapun penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah adalah
adanya larangan dari pihak kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin melakukan ibadah umroh, namun niat Nabi Muhammad dan kaum muslimin tersebut ternyata diketahui oleh pihak kaum kafir Quraisy. Nah, oleh karenanya kaum kafir Quraisy melarang atau menghadang kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah umroh tersebut. Namun pada saat itu akibat dari penghadangan tersebut antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy akhirnya melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani oleh kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, salah satu isi perjanjian Hudaybiyah tersebut adalah tidak boleh melakukan gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Namun, ternyata setelah 2 tahun perjanjian tersebut, pihak kaum kafir Quraisy melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian tersebut. Inilah sebenarnya penyebab utama terjadinya perjanjian peristiwa Fatu Mekah. Nah, bagaimana sih kronologi peristiwa Fatu Mekah? Nah, ini dimulai dari bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, di mana pada saat itu kaum Quraisy menyerang Bani Khuza'ah, dan pada saat itu Bani Khuza'ah dalam peristiwa tersebut tewaslah 20 orang Bani Khuza'ah, sehingga Bani Khuza'ah melaporkan kepada pihak Rasulullah bahwa adanya penyerangan dari kaum kafir Quraisy tersebut. Kemudian akibat dari penyerangan kaum Quraisy tersebut, Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk perbaikan isi perjanjian ini. Maksudnya apa? Karena pada saat itu ketika mendengar laporan dari Bani Khuza'ah ini, Nabi Muhammad langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan persiapan penyerangan kota Mekah. Nah, setelah adanya berita bahwa Nabi Muhammad akan melakukan penyerangan terhadap kota Mekah, maka pihak kaum kafir Quraisy mengutus Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah untuk merubah atau melakukan perbaikan isi perjanjian. Namun, isi perjanjian tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Dari rencana Rasulullah sudah menyiapkan pasukan tersebut, ya, orang-orang kafir Quraisy sudah mengalami ketakutan, mereka berusaha menghindar pasukan Islam, karena memang pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah itu sudah banyak, atau 10.000 pasukan untuk bersiap-siap menyerang kota Mekah. Nah, ini adalah proses bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ketika melakukan peristiwa Fatu Mekah. Ya, mereka kemudian sebelum sampai kota Mekah, mereka singgah atau berkemah di Zutua. Kemudian dari Zutua, di sini Nabi Muhammad menyusun strategi bagaimana caranya agar bisa kota Mekah itu dikuasai tanpa adanya perlawanan dari pihak kaum kafir Quraisy. Nah, setelah dari Zutua, akhirnya pasukan Islam masuk ke kota Mekah. Nah, setelah masuk ke kota Mekah, pasukan Islam bergerak ke kota Mekah, kemudian singgah lagi pasukan Islam di Mar Az-Zahran. Setelah itu, setelah meninggalkan Mar Az-Zahran, lanjutlah ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah tersebut, Nabi Muhammad sudah memberikan ultimatum kepada Abu Sufyan. Salah satunya ada 3. Yang pertama, apabila penduduk kafir Quraisy masuk ke Masjidil Haram, maka mereka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga aman, dan siapa yang tidak meninggalkan kota Mekah, maka mereka aman. Inilah ultimatum yang diberikan oleh Rasulullah sebelum memasuki kota Mekah. Nah, setelah sampai di kota Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk Masjidil Haram dan membersihkannya berhala-berhala yang ada di dalam ataupun yang di luar Ka'bah. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk melakukan azan, ya, azan dan melaksanakan sholat sebagai sholat kemenangan. Nah, itulah
Setelah sampai di kota Makkah, jadi Nabi Muhammad memasuki Masjidil Haram. Yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah melakukan penghancuran berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau memerintahkan juga Bilal bin Rabah untuk melaksanakan azan dan melakukan sholat kemenangan. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau proses bagaimana penaklukan kota Mekah tersebut setelah sampainya di kota Mekah. Nah, adapun pengaruh penaklukan kota Mekah terhadap kita adalah perjanjian Hudaybiyah merupakan permulaan dari sinyal datangnya kemenangan yang besar. Dengan dikukuhnya perjanjian ini, semua orang merasa aman. Karena memang awal ketika adanya perjanjian Hudaybiyah ini dari pihak kaum muslimin sebenarnya ada penolakan, namun ini tidak digubris oleh Nabi Muhammad. Beliau tetap melakukan perjanjian tersebut karena Nabi Muhammad sudah mengetahui bahwa keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah ini nanti akan terjadi, dan ini terbukti setelah adanya peristiwa Fatu Mekah. Inilah sebenarnya pengaruh dari perjanjian Hudaybiyah tersebut terhadap peristiwa Fatu Mekah. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Fatu Mekah ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil, yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh, atau yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk menghancurkan sebuah kebatilan dan menegakkan kebenaran ternyata tidak mudah. Harus memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Mekah sebenarnya tempat kelahirannya, namun dia rela hijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk mendakwahkan agama Islam. Perjuangan yang tidak berat. Ini yang harus kita tiru dari keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang kita ambil dari hikmah peristiwa Fatu Mekah ini adalah kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang baik. Harus tetap menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak agar kebenaran itu tetap berdiri tegak. Yang ketiga, memberikan maaf kepada orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap kita. Ini dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fatu Mekah ketika kota Mekah berhasil dikuasai oleh umat Islam. Pada saat itu, Nabi Muhammad memberikan ultimatum kepada para pasukan atau kepada kaum muslimin agar tidak melakukan pembalasan atau melakukan pertumpahan darah kepada suku Quraisy yang berada di kota Mekah selama kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Padahal yang kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi seorang Rasul, banyak tekanan yang beliau alami, banyak hinaan, banyak cacian, banyak penghinaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap dakwahnya Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak membalas atau balas dendam terhadap kejahatan yang sudah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Inilah pelajaran atau hikmah yang perlu kita tiru. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum Bapak tutup pelajaran kita hari ini, Bapak sudah memberi tugas agar kalian kerjakan tugasnya ini. Ini ada soal latihan, ada 5 butir soal, silakan dikerjakan dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bab akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.